I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. How can I set them free? Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Christiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kelompok malaikat lain yang secara khusus diidentifikasi sebagai serafim. Dalam bahasa Ibrani, serafim berarti ular terbang yang berapi-api. Kitab Yesaya memberitahu kita tentang serafim, dan kitab ini sangat menarik untuk dipelajari. Catatan nubuatan Yesaya adalah salah satu yang paling terdokumentasi dengan baik dari semua kitab Perjanjian Lama. Gulungan Laut Mati ditemukan pada tahun 1948 dan menampilkan salinan kitab dari tahun 100 sebelum Masehi, yang lebih dari 1000 tahun lebih tua dari salinan tertua berikutnya dari tahun 900 Masehi. Pada saat itu, pekerjaan penerjemahan pada versi standar Alkitab yang direvisi sedang diselesaikan. Tetapi pekerjaan itu terhenti sementara dokumen-dokumen ini diperiksa. Namun sangat sedikit yang perlu diubah. Pada paruh kedua periode kerajaan Israel, Yesaya tinggal di Yerusalem dan berbicara atas nama Tuhan kepada pemimpin Yerusalem dan Yehuda. Dia mengungkapkan pertama-tama pesan penghakiman Tuhan. Dia memperingatkan para pemimpin Israel yang buruk bahwa pemberontakan melawan perjanjian mereka dengan Tuhan akan mendatangkan penghukuman, bahwa Tuhan akan menggunakan kerajaan besar Asyur, dan setelah itu Babilonia, untuk menghakimi Yerusalem jika mereka melakukan penyembahan berhala dan tirani pada orang-orang miskin. Tapi deklarasi tersebut bersamaan dengan sebuah pesan harapan. Penglihatan agung Yesaya tentang Tuhan sedang duduk di singgasananya, di kuil yang dikelilingi oleh makhluk surgawi yang menyerukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan Yesaya tiba-tiba melihat betapa buruknya dia dan orang-orang Israel, dan menurutnya dia akan dihancurkan oleh kekudusan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Kemudian salah satu serafim terbang dan membakarnya, tetapi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyucikannya dari dosa. Dan saat Yesaya merenungkan pengalaman aneh ini, Tuhan memberinya tugas yang berat. Dia harus terus mengkhotbahkan penghakiman yang akan datang. Tetapi karena Israel telah mencapai titik tidak bisa kembali, peringatannya secara paradoks akan mengeraskan hati orang-orang Israel. Jadi dampak pengerasan dari firman Tuhan adalah sebuah tema kunci. Dan tidak heran jika Yesaya bertanya, berapa lama saya harus terus berkhotbah dan mengeraskan hati mereka tanpa jawaban? Yesaya memiliki salah satu tugas terberat dari semua nabi. Tapi tentu saja jika dia belum melaluinya, kita tidak akan memiliki kitab yang luar biasa ini. Dan dia tidak tahu bahwa berabad-abad ke depan kitab ini akan menjadi inspirasi. Tetapi semasa hidupnya dia adalah seorang yang gagal. Tidak ada yang mendengarkan. Mereka semakin keras selama 40 tahun. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu.
maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 1-7. Serafim memiliki sayap. Mereka menyatakan kekudusan Allah. Mereka menunjukkan tuntutan kebutuhan mereka untuk dibersihkan dari dosa. Terlepas dari fakta bahwa serafim dan kerubim memiliki hierarki yang berbeda dan diselimuti misteri dalam Alkitab, mereka memiliki satu sifat: mereka terus memuji Tuhan. Malaikat dan makhluk surgawi itu indah, tetapi mereka berbeda dengan domba surgawi kita, Tuhan yang maha mulia, yang di hadapannya semua kekuatan di surga dan di bumi tunduk dalam pengabdian yang suci dan penyembahan yang kuat. Mazmur 80 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf. Mazmur, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Mazmur 99 ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Frasa kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Muncul di Alkitab 2 kali. 1 kali di Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 6 ayat 3. Dan 1 kali di Kitab Perjanjian Baru pada Wahyu 4 ayat 8. 2 kali frasa tersebut diucapkan atau dinyanyikan oleh makhluk surgawi. Dan 2 kali muncul dalam visi seorang pria yang dibawa ke tahta Allah. Pertama oleh Nabi Yesaya dan kemudian oleh Rasul Yohanes. Kekudusan Tuhan adalah sifat Tuhan yang paling sulit diungkapkan. Kekudusan bukanlah sesuatu yang kita warisi sebagai bagian dari kodrat kita. Kita hanya menjadi kudus dalam hubungan dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kekudusan Tuhan adalah apa yang membedakannya dari semua makhluk lain, apa yang memisahkannya dari segala sesuatu yang lain. Kekudusan Tuhan lebih dari sekedar kesempurnaan atau kemurnian tanpa dosa. Ini adalah esensi dari keberbedaannya. Transendensinya, kekudusan Tuhan mewakili misteri keagungannya dan menyebabkan kita menatap kagum padanya saat kita mulai memahami sedikit keagungannya. Dalam penglihatannya yang digambarkan dalam Yesaya 6, Yesaya menyaksikan secara pribadi kekudusan Tuhan. Yesaya ketika menjadi nabi Tuhan dan seorang manusia yang tidak bercacat, sadar akan keberdosaannya sendiri. Bahkan, serafim di hadirat Tuhan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Menutupi wajah dan kaki mereka dengan 4 dari 6 sayap mereka. Menutupi wajah dan kaki tidak diragukan lagi mengungkapkan penghormatan dan kekaguman yang disebabkan oleh kehadiran langsung Tuhan. Keluaran 3 ayat 4-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dalam Wahyu 4, Yohanes mendapat penglihatan tentang tahta Allah yang sama dengan yang dilihat Yesaya. Dalam penghormatan dan kekaguman pada yang suci, makhluk hidup mengelilingi tahta tersebut dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Pada Wahyu 4 ayat 8. Makhluk di sekitar tahta Tuhan, menurut Yohanes, terus-menerus memuji dan menghormatinya. Reaksi Yohanes terhadap penglihatan tahta Tuhan berbeda dengan reaksi Yesaya. Mungkin karena Yohanes sebelumnya telah mengalami kebangkitan Kristus pada awal penglihatannya. Tidak disebutkan tentang dia yang ambruk karena ketakutan dan pengetahuan tentang keadaannya yang penuh dosa. Kristus telah meletakkan tangannya di bahu Yohanes dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu takut.
Demikian pula jika kita memiliki tangan Kristus di atas kita dalam bentuk kebenarannya, yang ditukar dengan dosa kita di kayu salib, kita dapat mendekati tahta kasih karunia. Akhirnya, para malaikat di sekitar tahta di kedua penglihatan tersebut berseru, "Kudus, kudus, kudus," yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sama di kedua perjanjian tersebut. Kita sering berpikir tentang Tuhan di perjanjian lama sebagai Tuhan yang murka, dan Tuhan di perjanjian baru sebagai Tuhan yang penuh kasih. Yesaya dan Yohanes di sisi lain melukiskan gambaran yang bersatu dari Tuhan kita yang kudus dan agung. Maleakhi 3 ayat 6, "Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap." Ibrani 13 ayat 8, "Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya." Yakobus 1 ayat 17, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Kekudusan Allah adalah kekal, sama seperti Dia adalah kekal. Karena Yesaya menyebutkan masing-masing, dan yang satu berseru kepada yang lain. Kita dapat menganggap bahwa ada beberapa serafim. Tugas serafim adalah menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan dan karakter di surga. Pelayanan mereka berhubungan langsung dengan Tuhan dan tahta surgawinya, karena mereka ditempatkan di atas tahta. Berbeda dengan kerub yang ada di sampingnya, mereka sangat indah. Dengan dua sayap dia menutupi wajahnya, dan dengan dua sayap dia menutupi kakinya, dan dengan dua sayap dia terbang, menyiratkan bahwa beberapa makhluk malaikat terbang. Namun, Alkitab tidak mendukung gagasan umum bahwa semua malaikat memiliki sayap. Konsep konvensional tentang malaikat dengan sayap diambil dari kemampuan mereka untuk bergerak seketika dan dengan kecepatan tidak terbatas dari satu tempat ke tempat lain. Dan sayap dianggap memungkinkan pergerakan tanpa batas seperti itu. Serafim atau ular terbang yang berapi-api hanya disebutkan dalam bagian ini dalam Yesaya. Mereka terkait dengan tahta Tuhan dalam beberapa cara. Mereka tidak muncul sebagai manusia seperti malaikat lainnya, melainkan mereka tampaknya menjadi malaikat dengan derajat yang lebih tinggi. Mereka adalah makhluk surgawi yang berbeda dari kerub, meskipun faktanya kerub juga memiliki sayap.